Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Meliana Sari, kelas C2 akan mempresentasikan sebuah materi tentang morfologi tumbuhan, yaitu terdiri dari biji. Biji merupakan bagian yang penting dari tumbuhan berbiji untuk perbanyak secara generatif. Bagian-bagian dari biji terdiri dari kulit biji, tali pusar, dan inti biji. Nah, akar mengalami perkembangan sehingga dari akar utama keluar akar-akar cabang yang nantinya akan bercabang lagi. Dari percobaan tersebut, akar dapat dibedakan bagian-bagiannya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu leher akar atau pangkal akar yang biasa disebut dengan kolom. Kedua, ada ujung akar yang biasa disebut apex radicalis. Ada batang akar, corpus radicalis, ada cabang-cabang akar, radix lateralis, ada serabut akar, fibrilla radicalis, rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar biasa disebut pilus radicalis, dan ada juga yang dikatakan tudung akar yang biasa disebut galipitra. Selanjutnya adalah batang. Batang merupakan salah satu organ yang sangat penting pada tumbuhan, tepat melekat dari tumbuhan organ lain. Batang mempunyai nodus atau biasa disebut dengan buku, tempat melekat organ lain seperti daun, dan internodus, ruas, bagian yang terletak dua nodus. Nah, kondisi alami batang tinggi yang bisa dicapai secara alami masa dan bentuk hidup dikenal dengan habit tumbuhan. Ada 4 bentuk habit yang umum pada tumbuhan. Yang pertama itu herba, atau disebut batang mengandung air. Ada semak, yaitu batang berkayu, tumbuhan berukuran sedang, percabangan dekat dengan tanah. Ada pohon, yaitu batang berkayu, tumbuhan berukuran besar, percabangan jauh dari tanah. Climber atau memanjat, mempunyai batang kecil dan panjang dengan cabang terus besar, biasanya mempunyai organ khusus yang berkembang yang digunakan untuk memanjat. Nah, kemudian selanjutnya adalah daun. Daun mempunyai 3 bagian, yaitu pertama vagina, biasa dikatakan pelepah daun, ada petiolus, tangkai daun, ada lamina, helaian daun. Daun lengkap bila dalam satu daun mempunyai ketiga bagian di atas. Sebaliknya, daun tidak lengkap bila dalam satu dan tidak mempunyai salah bagian. Selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan salah satu organ generatif yang menjadi karakter pembeda utama pada proses pengelompokan tumbuhan. Pemilihan ini dikarenakan karakter bunga diyakini tidak mudah mengalami perubahan oleh pengaruh lingkungan. Walaupun demikian, pada jenis-jenis tertentu, ada kalanya bagian bunga termodifikasi menjadi bentuk lain dan berfungsi sama dengan bagian yang digantikan. Secara umum, dalam satu bunga terdapat bagian-bagian sebagai berikut, yaitu pertama ada tangkai bunga atau biasa disebut dengan pedikelus, dasar bunga, reseptakulum, tempat melekatnya semua organ bunga, hiasan bunga atau periantium terdiri dari kelopak, kaliks, lembar kelopak, sepal, dan tajuk bunga, mahkota, lembaran mahkota atau biasa disebut dengan petai. Keempat, ada organ kelamin jantan yang disebut dengan androsium yang terdiri dari benang sari, stamen, dan kotak serbuk sari. Yang terakhir adalah organ kelamin betina atau biasa disebut ginacium atau putik, pistilum yang terdiri dari carpella atau daun buah, stilus, tangkai putik, dan stigma kepala butik. Buah pada proses ventilisasi, selain perkembangan biji, juga merangsang tumbuh dan berkembangnya ovari. Ovari ini terus berkembang dan matang menjadi buah. Pada buah kadang-kadang ditemukan masih tertinggal bagian-bagian bunga yang tidak gugur. Beberapa bagian bunga yang sering ditemukan pada buah seperti
brakteia atau daun perindung, kaliks atau kelopak, stilus tangkai putih, dan stigma kepala putik. Buah yang semata-mata terjadi dari ovari dan tidak ada bagian bunga yang berkembang menyerupai buah terbentuk buah sejati, sedangkan bila bagian bunga berkembang sehingga menyerupai buah akan terbentuk buah semu. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan presentasi saya tentang morfologi tumbuhan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.